semuanya, apa kabarnya? Malam ini ketemu lagi dengan saya Maria Goretti Limi atau biasa yang dipanggil dengan nama Limi. Malam ini kita akan mengundang Bapak Basri Hadi atau biasa kita panggil Mas Basri untuk hadir dalam lapak IG saya. Yuk kita tunggu ya Mas Basri. Mas Basri dulunya adalah seorang general manager dari sebuah media, ya pada saat itu adalah media koran. Sekarang Mas Basri sudah mau masuk, bentar ya. Kita lihat. Oke. Tunggu Mas Basri ya. Sebelumnya Mas Basri, seperti tadi yang saya katakan, General Manager dari Koran Sindo, ya, General Manager Marketing dan juga General Manager Sirkulasi, ya, sirkulasi, dan kemudian juga pemilik dari Mr. Black Coffee, ya, dan serta agency manager dari BHR Agency dan juga pemilik dari BHR Agency. Oke, selamat malam Mas, apa kabarnya? Selamat malam Ibu Lini. Ya. Kabar baik. Terima kasih sudah diundang. Saya mengucapkan terima kasih di mana Mas Basri memberikan kesempatan pada saya untuk ngobrol-ngobrol nih di lapaknya saya. Mas, Sama-sama Ibu. Mas kan Itu kelihatan seger banget, ini lagi di mana? alhamdulillah di rumah. Saya pikir lagi di villa mana gitu. Lagi ada di belahan bumi mana ya gitu ya. Iya. Nggak pergi kemana-mana Mas karena Enggak lah ya. harus stay at Oke, home gitu. Stay at home ya. Ya, Iya. ya perlu juga mungkin saya sampaikan bahwa Mas Basri selain dari aktif di asuransi, juga seorang penulis, blogger, ya, beberapa buku juga sudah ditulis oleh beliau, serta juga pengusaha, ya. Jadi sebetulnya banyak yang dilakukan oleh Mas Basri, ya. Salah satunya sebetulnya di bukunya nih. Ini saya dikirim beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah ini buku pertamanya ya. Buku pertama, betul Bu. Pertama pada saat Mas Basri keluar dari MNC pada saat itu, kemudian Mas Basri Betul. tulis buku ini dan dikirimkan kepada saya, di mana sebetulnya buku ini adalah buku yang berisi tentang orang-orang yang penuh dengan inspirasi, ya Mas ya. Kemudian ada Terima buku, kasih. kemudian ada buku keduanya, ya, dan kalau nggak salah namanya Istana di Tengah Parit. di Tengah Parit, ya. Ya, itu buku ketiga. Buku ketiga ya, malah justru buku Iya. ketiga. Oke. Oh ya, buku keduanya Kun Fayakun ya Mas ya. Ya, Tumpayakun for Business. Oke, Mas boleh cerita nggak sebetulnya apa yang melatar belakangi Mas keluar dari zona nyaman, di mana pada saat itu sudah berada di pada posisi puncak karir seorang general manager marketing dan juga general manager sirkulasi, ya. Apalagi pada saat itu kalau nggak salah Mas keluar tahun 2006 ya. Iya, 2006. Nah, waktu itu saya sempat tanya, Mas yakin? Ya, sudah mantep Bu katanya. Oke, mungkin bisa Iya. diceritakan gitu. Oke. Terima kasih Bu Lini. Selamat malam, ini ada beberapa teman-teman saya di industri asuransi. Wah, halo juga teman-teman ya. semuanya. Teman-teman, perkenalkan ini Ibu Lini ini salah satu mentor saya sebenarnya. Ya, yang banyak ngajarin saya dulu waktu di koran juga ya. Ya, dulu nih, jadi tahun 2006 memang saya waktu itu putuskan untuk keluar ya. Keluar itu maksudnya pindah jalur gitu. Ya, pindah kuadran istilahnya. Pindah, ya. Itu karena memang waktu itu sebenarnya keresahannya sudah ada dari sejak tahun 2004 sebenarnya. Oke. Jadi saya melihat 2004 itu orang, kan waktu itu kita di media cetak ya, di koran kan ya. Dan dari tahun 2004 itu industri koran kayaknya akan ke depannya mungkin dalam 5-10 tahun lagi memang prospeknya agak kurang bagus. Saya melihat seperti itu. Kan dulu kita ingat zaman dulu itu kita ada orang yang bisa jualan koran di perapatan jalan, di Benar, pasir, gitu kan. benar. Kan saya
pada waktu jalan sama Mas Basri. Kan kita ke bursa-bursa. Tengah malam kita nunggu dulu nih di tempat printing company. Betul. Printing habis itu percetakan. Betul. Nah, terus benar ya. Jadi minum di percetakan, kemudian pagi-pagi kita ke bursa koran kan, kita ke Harmoni, kita ke Budi Utomo, gitu kan. Nah, saya melihat waktu itu para pedagang koran itu sudah mulai ditertib-tertibkan, ya kan? Sudah nggak boleh jualan. Di belakangan juga kemudian di stasiun juga nggak boleh jualan kan waktu itu. Karena waktu itu kan stasiun sudah mau mulai di-manage dengan baik, gitu kan? Iya. Jadi saya melihat dari sisi penjualnya juga susah nih, bakalan susah ke depan jualannya. Juga di agennya juga nggak ada regenerasi, di agen ini regenerasi nggak ada. Karena agennya udah tua-tua gitu. Anaknya nggak mau terus jadi agen, karena terus jadi agen itu tua. Nggak ada libur. Selama orang terbit nggak ada libur gitu. Jam 3 udah harus nongkrong. Jam 3 harus nongkrong gitu ya, kerja, nggak ada liburnya. Jadi buat anak muda kayaknya pekerjaan kayak gitu nggak menarik lah. Usaha kayak gitu nggak menarik. Nggak ada regenerasi, yang jual juga susah. Terus kemudian saya lihat di rumah juga anak saya, istri saya juga nggak baca koran gitu. Jadi waktu itu saya pikir mungkin banyak orang-orang seperti anak saya, seperti istri saya yang mulai nggak baca koran. Mereka mulai ya zaman waktu itu kan BlackBerry ya gitu. Jadi saya pikir waktu itu mumpung saya masih di puncak gitu ya, artinya dan industrinya juga belum terlanjur decline gitu ya, saya putusin ya sudah di situ aja, daripada saya sudah decline, saya nanti keluar dalam posisi sudah susah gitu ya, ngelamar kerjaan lagi juga mungkin nggak laku gitu kan. Saya pikir ya waktu di puncak itu saya keluar gitu. Jadi supaya saya nggak terlalu susah juga nanti ngangkatnya lagi gitu. Pun kalau misalnya saya merintis usaha baru juga saya nggak terlalu susah-susah banget kira-kira. Tapi kan itu puncak karir, Mas. Untuk sementara orang bisa sampai pada posisi GM ya, terus kemudian harus tiba-tiba meninggalkan itu. Sedangkan di lain sisi ya, Mas Basri itu kan punya keluarga ya. Nah, itu yang sempat saya tanyakan, Mas yakin gitu ya, punya anak 2 ya, kepala keluarga dan memutuskan keluar di puncak karir gitu. Iya. Sebenarnya keputusan keluar itu kan tidak serta-merta pasti ya. Jadi kan pasti saya juga diskusi dengan pasangan ya, dengan istri saya ya. Kebetulan istri saya juga tipe istri yang open mind gitu, jadi kita banyak diskusi gitu ya. Dan waktu itu memang kita dalam satu posisi di mana now or never lah. Jadi kalau nggak sekarang ya, kalau masih nunggu nanti lagi mungkin kondisi kita nggak akan jauh lebih baik juga gitu. Maka kita waktu itu putusin ya sudah, saya bilang kepada istri saya, mungkin saya dalam 1 tahun ke depan tidak bisa kasih support sebagaimana dulu. Nah itu gimana waktu itu saya minta kerelaan istri saya untuk bisa bantu support, mungkin lebih ambil porsi lebih banyak daripada porsi yang dulu saya kasih gitu kan. Kalau waktu itu istri saya juga ada di industri asuransi ya sebenarnya. Dan kita sepakat dengan itu. Jadi waktu itu saya minta waktu 1 tahun ke istri saya untuk bisa transisi. Pindah jalur itu kurang lebih 1 tahun. Dan karena 1 tahun saya udah pikir kan mau nggak mau saya harus ngejar enggak itu, deadline itu. Kalau enggak kan malu juga saya masih sebagai suami kan gitu. Saya kejar waktu dalam waktu 1 tahun untuk bangun, gitu ya. Membangun apa yang waktu itu saya bikin pertama itu namanya Mr. Black Coffee. Itu tahun 2006. Itu Bu. Oke. Nah, sebetulnya memang peran istri itu sangat penting ya bagi suami pada saat mengambil keputusan. Seringkali juga saya juga katakan pada teman-teman, terutama bagi yang pria ya, yakin apakah pasangannya mensupport atau tidak, dan pasangannya ikhlas enggak bahwa 6 bulan sampai setahun itu hidup akan sangat susah, boleh dikatakan, karena fixed income-nya suami kan sudah tidak ada, maka akan sangat bergantung pada tabungan ataupun pada istri jika istri bekerja. Tapi ini alhamdulillah Mbak Ocha sangat mensupport nih Mas Basri. Ya mungkin kan gini ya, kadang-kadang kan sebenarnya problem suami istri itu sebenarnya awalnya cuma satu kan, komunikasi kan. Komunikasi, bagaimana cara kita mengkomunikasikan ide kita ke
mau menjual sesuatu, tapi kita sendiri sebenarnya tidak yakin dengan apa yang kita mau jual. Ibaratnya seperti itu. Kita mau ketemu klien, kita bawa produk nih, tapi kita nggak yakin dengan klien yang kita mau jual. Bagaimana klien beli kan? Nah, suami istri juga sama sih sebenarnya. Jadi saya bilang saya yakin pada istri saya, dan karena itu ya istri saya juga yakin gitu. Jadi ibaratnya jualan dulu ke istri ya. Kalau oh iya jualan, iya. Jadi kalau istri terima, nah itu berarti jualannya berhasil nih. Gitu. Berhasil, dan kita kan harus tanggung jawab terhadap barang jualan kita kan, betul. Itu kira-kira. Oke. Nah, itulah ceritanya. Oke. Nah, kan setelah Mas Basri keluar dari zona nyamannya, kemudian merintis Mr. Black, ya kan? Betul. Kan kalau jualan kopi kan 10.000, 12.000, mungkin ada yang 8.000. Iya betul. Dan waktu itu 8.000, 10.000. Nah, itu gimana tuh Mas? Ngumpulin receh kan itu berarti? Iya, betul. Tapi, nah, Mr. Black itu begini. Apapun yang kita lakukan adalah sebenarnya tempat kita belajar. Ya, saya kan kurang lebih 12 tahun di industri media ya. Di situ kan kita belajar banyak. Industri media kan sebenarnya kayak gitu juga sebenarnya. Jualan barang receh. Ya receh dong, kalau koran kan paling 1.000 perak gitu kan. Paling juga 200 perak gitu kan. Bahkan rugi ya Mas? Bahkan rugi kadang-kadang gitu. Semakin banyak yang dicetak semakin rugi gitu. Rugi gitu. Dan kita di sini belajar bahwa kalau mau untungnya banyak ya jualannya harus banyak. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau kita mau retail ya kita harus detail. Ya, Bu. Maka saya masuk ke kopi juga dengan pertimbangan itu. Zaman waktu itu 2006 kan belum ada kopi-kopi kayak sekarang. Betul. Saya ingat itu pada saat itu belum ada, ibaratnya kopi lokal itu tidak ada, ya kan? Boleh dikatakan sangat sedikit. Dan Mas Basri dengan beraninya ya harus bersaing dengan yang outlet besar, ya kan? Yes. Nah, sedangkan Mas Basri itu malah justru spesifiknya ke outlet kecil pada saat itu. Betul. Karena waktu itu saya melihat begini Bu, ya, zaman kita kerja kan kita suka ngajak klien ke coffee shop gitu kan. Zaman dulu Starbucks tuh udah biasa lah. Betul. Starbucks tuh atas banget gitu ya. Benar. Ngajak klien ke Starbucks itu luar biasa banget. Kenapa orang ke Starbucks? Karena sebenarnya mereka bangga nenteng cup yang ada logonya Starbucks. Ya. Karena kalau susu kopi, ya kan, kalau kopi biasa aja lah gitu. Saya pikir masih banyak orang yang kayak saya gitu ya, yang mungkin kayak anak saya gitu ya, yang mereka sebenarnya pengen ngopi di Starbucks tapi nggak mampu gitu. Kalau pun mampu ya bisa sering-sering gitu, mampu kan gitu. Mahal. Waktu itu saya pikir saya kayaknya mau masuk ke segmen itu. Jadi saya masuk ke segmen di mana orang-orang yang pengen bertaraf tadi, tapi duitnya nggak banyak nih, duitnya cuma 10.000 nih. Saya pengen bangga punya pegang kopi yang mirip Starbucks. Makanya dia dulu dari situ. Maka muncul Mr. Black dulu, logonya juga hijau-hijau gitu. Karena itu sebenarnya. Nah, itu awal mulanya Mr. Black. Nah, itu mulai pertama kali itu laku berapa cup, Mas? Aduh. Kalau dengan gaji besar puluhan juta, tiba-tiba ngumpulin 10.000, 8.000, gimana? Jadi awalnya masuknya dulu pakai ditandem sama produk burger, mungkin itu masih. Nah, kenapa? Karena waktu itu kalau saya jualan kopi di sekolah-sekolah SMP, SMA, nggak lazim gitu loh. Masuk minum kopi sih anak SMP, anak SMA gitu kan. Maka saya cari tandeman produk yang bisa masuk di segmen itu, gitu. Jadi jualannya sama burger. Nah, awalnya cuma satu outlet di depan ruko gitu, kita sewa tempat di depan ruko, itu omset paling satu hari 500.000, 600.000 gitu. Jadi satu bulan itu 15 juta satu bulan. Untung paling satu bulan itu bersih ya, paling 2 jutaan lah. 2 jutaan. Padahal mungkin itu masih itu gaji saya udah 25 juta. Udah 25 juta mobilisasi, betul banget ya Mbak.
kondisi ini udah kita siap hadapin. Saya istri saya udah siap hadapin. Jadi ya kita terima aja, memang karena kondisinya seperti itu, ya kita terima aja gitu ya. Apa yang kita harus lakukan kan gedein income kita, caranya nambah outlet kan. Jadi waktu itu ya kita suffer lah dengan 2,5 juta itu, kita tabung sebagian gitu kan, sebagian masih kita bisa pakai untuk hari-hari walaupun pas-pasan gitu ya. Tapi hari ini kita tinggal 5 outlet. Nah, dari 5 outlet itu, pertama kita sudah mulai agak settle. Terus yang kedua, kita sudah bisa mulai jualan franchise-nya karena kita sudah punya track record kan. Nah, kita udah bisa bikin SOP, kita udah bisa cerita soal model bisnisnya. Jadi, tahun 2007 kita sudah mulai jual franchise-nya. Mr. Black. Jadi ya itulah tahun 2007 itu awal dari Mr. Black mulai kita lepas landas lah. Gitu. Itu sempat ini ya, setahun ya, kemudian dari 2006 ke 2007 pada saat jualan secara franchise gitu ya. Ya, franchise tahun 2007 betul. Tahun 2006 sampai 2007 itu jualan sendiri. Jadi kita buka outlet sendiri gitu sampai punya 5, akhirnya sampai 2007 kita temuin cara bagaimana cara kita ngembangin, kita ketemu model bisnis namanya franchise. Nah, kita belajar gimana caranya kita jualan franchise. 2007 lah itu franchise. Sampai berapa outlet, Mas? Puncaknya itu tahun 2012 kita pernah punya 328 outlet di 23 kabupaten kota. Wow. Nah, gimana cara kontrolnya tuh 320 outlet? Jadi sistem yang kita pakai namanya kemitraan. Jadi kita itu jual paket usaha, orang itu kita ajarin, kita kasih SOP, kemudian selanjutnya bisnisnya mereka jalanin sendiri. Nah, saya hanya kontrol dari repeat ordernya. Jadi kalau mereka repeat ordernya bagus, berarti bisnisnya bagus. Jadi kalau repeat ordernya sedang-sedang, itu berarti ada masalah. Baru biasanya kita mulai komunikasi. Dan zaman itu kan udah gampang tuh pakai email, gitu. Mulai pakai email, pakai BBM. Cara itu yang saya lakukan. Mas, kalau dilihat jualan kopi ya dengan outlet kecil 8.000 sampai 12.000, yang paling susah sebetulnya kan kontrol manusianya. Ya, apalagi mohon maaf ya, dimana yang rata-rata yang kerja itu kan agak sedikit intelektualnya kan ya segitulah dalam arti kata, dan pendidikannya kan juga terbatas, sehingga akan banyak sekali masalah karena apa yang kita sampaikan belum tentu bisa diterima dengan baik oleh mereka, dan juga mental pekerjanya. Nah, itu gimana tuh Mas menghadapi hal-hal seperti itu? Oke. Jadi salah satu dari gini kan, orang kerja, mereka bekerja itu kan untuk satu basic kebutuhan paling basic kan. Jadi untuk gaji kan, mereka kan nggak butuh aktualisasi diri. Karena rata-rata karyawan saya itu adalah orang-orang yang melamar ke Indomaret dan nggak keterima. Jadi baru masuk ke tempat saya. Jadi kalau yang lulusan SMA itu standarnya kalau dia nggak keterima Indomaret baru masuk ke tempat saya. Dan kita belajar ke orang-orang seperti ini, teman-teman kita ini, mereka hanya butuh basic needs. Gitu. Jadi gaji, memang mereka kerja untuk gaji. Maka saya bikin satu sistem gaji di mana mereka, kalau mereka nggak perform, mereka nggak dapat gaji. Maksudnya dapat gaji itu dapat basicnya aja. Gitu. Jadi saya waktu itu bikin satu sistem penggajian di mana ada namanya gaji pokok, itu kecil. Itu untuk basic needs mereka aja, bensin, makan, itu gaji pokok. Terus ada namanya uang harian, di mana ketika mereka masuk kerja mereka dapat duit itu. Itu dibayarnya setiap hari Sabtu, jadi seminggu sekali. Terus nanti ada bonus bulanan, itu 2,5% dari omset. Jadi makin gede omset mereka, itu mereka dapatnya gede, makin gede bonusnya. Itu yang mendorong mereka akhirnya ya semangat kerjanya gitu. Awalnya waktu sistemnya belum dibikin seperti itu ya, kata kalau Bu berantem sama pacarnya dia nggak masuk. Iya. Sedangkan aku lagi ngebuka kan, saya yang rugi gitu kan. Gitu, kadang-kadang gitu berantem sama pacar gitu kan, atau nggak ada ongkos gitu. Ya alasan-alasannya seputar itu. Gitu. Jadi setelah dibikin sistem
kompensasi seperti itu, akhirnya mereka mau nggak mau rajin, karena kalau mereka nggak rajin mereka dapat sedikit. Gitu. Itu Bu, yang dulu saya lakukan. Nah, terus dengan mengelola 328 outlet, Mas masih sempat untuk kemudian membantu Mbak Ocha, karena pertama kali Mbak Ocha itu masuk dulu yang ke asuransi ya. Iya betul. Nah, kemudian Mas Basri malah justru akhirnya juga terjun ke dalam bisnis asuransi. Nah, itu kenapa betul. Itu Mas? Oke. Jadi itu kejadiannya tahun 2014. Jadi ginilah, kembali lagi. Jadi kadang-kadang kan kita suami istri punya ego ya. Istri saya merasa bahwa dia sudah lama di bisnis asuransi. Istri saya itu udah di asuransi dari tahun 2000. Jadi pada tahun 2014 itu udah 13-14 tahun gitu. Saya merasa bahwa saya sukses mengembangkan Mr. Black. Jadi kita masing-masing punya ego. Jadi kita tuh suka kadang-kadang gini, saya ngasih ide kepada dia yang belakangan saya tahu ide saya itu ternyata nggak bisa dilakukan kalau bisnis asuransi gitu. Nah dia juga suka ngasih ide kepada saya yang idenya itu nggak bisa dijalani juga di tempat saya, tapi merasa bahwa ide itu bagus gitu. Akhirnya itu bisa berkonflik lah. Tapi akhirnya tahun 2013 kami umroh, kami minta inilah gitu ya, minta petunjuk lah gitu ya, supaya gimana sih supaya kita itu bisa selaras gitu. Jadi waktu itu kita bisnis sudah maju dan ya ekonomi kita sudah oke gitu ya, tapi secara kehidupan kita kayak nggak selaras gitu, jalan masing-masing lah. Mungkin ini bukan termasuk sombong, saya tuh sama istri sampai pernah mobil itu punya 3 Bu, punya mobil, dan sisi ini jadi sumber konflik gitu, karena saya nggak tahan kalau lihat mobil kotor, mobil nggak ada bensin, saya paling sebel gitu, karena sopir kan. Nah istri kan nggak bisa nyetir, sopir gitu kan, saya paling sebel kayak gitu. Itu jadi sumber konflik yang sebenarnya nggak penting. Jadi kita minta petunjuk bagaimana supaya kita bisa hidupnya selaras, dan itu dibukakan jalan tahun 2014. Ada salah seorang petinggi di perusahaan asuransinya Ocha itu pindah ke AIA, dimana dia bilang bahwa waktu itu AIA mau ekspansi tahun 2014, salah satunya kota Bogor, dimana kota Bogor bilang mentekan nih, mau nggak gitu kan, ditawarin. Dan Ocha bilang ngomong dulu ke saya, jadi ya kita diskusi lah gitu ya, karena kita tahu kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi dia nggak bisa jalan sendiri, saya juga sebenarnya nggak bisa jalan sendiri, kita punya kelebihan kekurangan masing-masing. Dan akhirnya singkat cerita kita ambil tawaran itu, tapi syaratnya saya harus masuk, karena kalau saya nggak masuk ini bintang jalannya kira-kira gitu. Akhirnya saya masuk di situ sebagai agent, istri saya bosnya. Jadi ya sudah gitu, karena saya kan nggak ngerti apa-apa asuransi ya, saya harus belajar dari nol dulu dong. Kalau saya langsung jadi bos, saya cuma bisa ngomong doang gitu. Saya belajar dari awal, jadi agent dulu sampai ya akhirnya posisi sekarang. Mas menjadi agent pertama kali kan pasti nggak gampang ya. Wah sangat. Ya kan, kalau jualan asuransi pasti orang sebetulnya yang kita tawarkan adalah kebutuhannya dia, tapi orang pada alergi gitu. Betul. Ya. Nah, itu gimana caranya Mas mengatasi itu? Nah, ditolak sama orang kan pasti udah sering nih. Ya. Ya gimana tuh? Pasti. Nah, jadi kalau apa yang saya lakukan, jadi gini, waktu masuk di bisnis asuransi ini, pertama yang saya lakukan, saya bikin observasi kecil lah gitu ya, bahwa ternyata di bisnis asuransi itu yang namanya agent itu ada 4 macam ternyata. Gitu. Pertama ada namanya pedagang polis, jadi dia itu cuma dagang polis aja gitu. Jadi dia cuma ngerti 1-2 produk, ketemu tiap orang dia cuma ngomong beli dong asuransi dari aku, ini produknya bagus gitu. Dia nggak pernah ngomong hal lain, cuma jualan aja, dia dagang polis. Dan repotnya golongan satu pedagang ini ada yang mohon maaf ya, saya sebut pedagang sontoloyo. Jadi dia cuma jualan cuma untuk tarik duit aja, saja bisa duit. Akhirnya belum tentu sih itu cocok produknya buat si klien, benar. Jadi akhirnya mungkin kalau ibu kan dengar kasusnya Jawa, dengar kasusnya Pengusaha, baik mas, dia mau
sebenarnya merusak industri asuransi yang model kayak yang seperti ini gitu ya. Industri yang sebenarnya mulia dirusak oleh pelakunya sendiri gitu. Nah itu tipe 1. Kemudian tipe 2 tipe oportunis Bu gitu. Jadi oportunis itu orang-orang yang datang karena melihat ini bisnis asuransi ini bagus. Kalau jualan komisi gede gitu, maka dia masuk ke situ 1-2 tahun dia dapat komisi gede, dapat duit gede, dia keluar dia bikin bisnis yang lain. Asuransinya dia tinggalin, kliennya dia tinggalin. Nah itu oportunis. Ini juga payah juga nih. Yang ketiga konsultan. Nah konsultan itu saya lihat orang-orang yang dia kasih fakta, kemudian dia sodori solusi. Gitu. Kan gini, misalnya sekarang ini zaman COVID nih, dia cerita bahwa, kalau orang terserang COVID itu masuk rumah sakit, biaya mahal loh, bisa 200-an juta loh, sama 400 juta, kenapa dia cerita, bla 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 bla. Dan dia punya solusi, dia tawarin solusinya itu konsultan. Gitu. Dan ada golongan nomor 4. Nah, ini yang saya masuk mencoba untuk nomor 4 ini. Jadi supaya saya nggak terlalu sakit hati untuk ditolak gitu ya. Golongan 4 saya disebut sebagai edukator. Edukator itu kita datang pada orang bicara konsep. Kita bicara konsep, ya konsep perencanaan keuangan, konsep waris, konsep waaf gitu ya. Kalau orang ngerti konsep itu, dia nggak bisa saat itu nggak apa-apa. Dia akan berpikir, karena kan kita bicara konsep. Tapi suatu saat dia akan datang kepada saya kalau dia sudah punya kebutuhan, dia sudah punya budgetnya, dia akan datang kepada saya. Maka itu saya nulis buku, kemudian YouTube, saya jadi YouTuber juga loh Bu. Saya lihat tuh. Iya Bu, itu untuk edukasi. Jadi saya kasih konsepnya kepada orang, mungkin teman-teman di industri juga bisa pakai konsep itu. Suatu saat orang perlu, dia akan cari memang orang yang memang dia percaya, dan itu mungkin bisa dari saya. Jadi itu cara saya untuk mengurangi rasa sakit hati. Ya. Tapi kan begini Mas, kalau untuk menjadi seorang edukator, ya punya konsep, itu kan perlu waktu yang panjang untuk sampai bisa panen. Pasti. Iya kan, karena nanamnya dulu nih. Gitu. Nah, apa yang Mas Basri siasati supaya panennya lebih cepat gitu? Oke. Saya percaya gini Bu, semua usaha, semua hasil yang kita raih itu tidak bisa kita melalui namanya shortcut, tidak bisa. Jadi kita nggak bisa jalan pintas, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah akselerasi. Gitu. Itu yang saya percaya. Jadi kalau orang lain belajar butuh prosesnya 1 tahun, saya harus belajar mati-matian, mungkin dalam 3 bulan saya harus menyamai orang yang 1 tahun itu. Gitu. Jadi kalau hari ini saya bicara bahwa saya memposisikan sebagai seorang expert lah ya gitu ya, expert di dalam perencanaan waris dan wakaf gitu ya. Orang lain mungkin butuh waktu 7-8 tahun, saya kerja dalam waktu 1 tahun. Itu gila-gilaan memang belajarnya. Biayanya juga gila-gilaan. Saya harus sekolah lagi, saya harus orang udah pada tidur, saya masih baca buku, masih belajar gitu ya. Nah, itu yang tidak semua teman kita sanggup gitu. Jadi mereka tahu nggak ada shortcut, tapi mereka juga tidak mau mengakselerasi gitu. Ya udah santai aja lah, kerja kayak gini aja ada hasilnya. Makanya ibu kan tahu lah, saya bukan model yang orang yang kerjanya model seperti itu lah gitu. Kalau saya sih gitu Bu, jadi akselerasi aja, percepat prosesnya. Ya, kalau dilihat kan Mas Basri melakukan berbagai hal yang terkait dengan profesinya sekarang, ya menulis, ya kemudian juga jadi YouTuber, bahkan juga jadi pembicara, ya bahkan jadi pembicara di mana-mana gitu. Tapi saya melihat bahwa kejelian Mas Basri melihat pasar di mana tidak semua orang paham tentang hak dan hukum waris, wakaf, ataupun perpajakan. Jadi Mas Basri masuk ke ranah sana. Itu yang mungkin yang membuat Mas Basri berhasil ya di saat ini. Ya. Itu ya luar biasa. Ya mungkin saya kan belajar juga dari Bu Lini ya. Maksudnya jangan main di Red Ocean kan. Mainlah di Blue Ocean kan, dulu kita sering kalau berarti kan bilang begitu. Lu mesti tahu gitu mana yang Red Ocean, mana Blue Ocean. Jangan nyemplung di tempat orang lain berdarah-darah kan gitu. Benar. Masuklah di situ gitu kan. Nah itu kan dulu kan belajarnya begitu ya. Saya ikut aja.
Mas, kan kalau Ya. sekarang sebetulnya kita lihat di saat pandemi ini baru orang terasa betapa pentingnya asuransi. Ya. Betul. Nah, tapi kan juga banyak yang masih ragu. Nah, apa yang dilakukan? Kalau jujur, kalau sebagai pegawai, mungkin pada nggak berpikir untuk perlunya membeli asuransi tambahan, karena kan dipikirnya, kalau saya pegawai, saya mendapatkan asuransi kok dari perusahaan. Tapi sebetulnya kalau saya secara pribadi, saya merasa bahwa walaupun saya pegawai, saya bisa membeli asuransi yang saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Tapi tidak semua orang punya knowledge sampai ke sana, ya, dan berpikir sampai ke arah sana. Gitu. Nah, apa sih yang sebetulnya Mbak Ocha sama Mas Basri lakukan, terutama kepada para pegawai, gitu, untuk menyadarkan mereka atau gimana caranya jualan supaya mereka bisa closing gitu. Ya. Jadi kalau sebenarnya juga kalau mau jujur, sebenarnya sekarang ini dengan musim pandemi seperti ini kita panen justru gitu. Karena sebenarnya kita sudah tanamkan dulu ya. Jadi kadang-kadang kan gini Bu, orang itu kadang-kadang bisa berubah karena banyak hal ya. Salah satunya karena cinta. Karena jatuh cinta tuh dia bisa berubah. Benar. Ya kan, cinta mati dia bisa berubah. Atau karena dia menderita itu bisa berubah. Gitu. Dulu kita dari sejak dulu kita sudah ngomong bahwa, kamu kerja di kantor itu zona nyaman. Artinya dari sisi tadi ya perencanaan keuangan itu zona nyaman. Kamu merasa bahwa semua di cover oleh kantor, gitu kan? Tapi tadi balik lagi tidak semua orang berpikir jauh ke depan. Ya. Dan hari ini kita belajar banget dari kondisi pandemi ini. Gitu. Ada klien yang dia itu sampai dengan akhir April itu masih ngantor seperti biasa gitu. Orang ini pernah kita ceritain udah lama, udah kita ceritain setahun yang lalu. Ya. Sampai April dia masih ngantor biasa. Siapa yang sangka 2 minggu kemudian dia kehilangan pekerjaan. Gitu. Dan begitu dia kehilangan kerjaan, maka dia kehilangan semua fasilitas yang dia sudah dapat dari kantor. Dari situ dia berpikir, ya, gitu, bahwa benar ya, apa yang didapat dari kantor itu hanya aku harus dapat kalau aku ada di kantor itu. Kita tidak di kantor hilang semua, gitu. Nah dari situ kesadaran itu muncul tanpa kita harus ngomong, dia yang kontak. Terus yang dulu pernah kamu hitungin itu hitungannya masih berlaku enggak, gitu. Kondisi itu yang sekarang banyak terjadi. Justru kita tuh sekarang banyak itu. Kemudian ada juga nih cerita. Jadi ada temannya Ocha itu kalau asal ditawarin asuransi itu menghindar. Kalau dibilangnya perlu asuransi kesehatan buat apa lah gitu, ada BPJS gitu kan. Nah, apa yang membuat tiba-tiba dia berubah dan kemudian kontak Ocha untuk dibikinin asuransi? Karena tetangganya kena COVID, meninggal. Coba dia dari dulu. Nah, Kan bayarnya agak ringan kan? betul. Baru tahu begitu si tetangganya meninggal, kan gini, orang pikir bahwa ini ditanggung pemerintah. Ya, tanggung pemerintah kalau masuk rumah sakit rujukan pemerintah. Tapi kalau untuk yang misalnya nih harus dari Bogor masuk harus ke Kemayoran gitu kan nggak mungkin. Masuk ke rumah sakit swasta, ke RSUD juga kalau kelas menengah ke atas pasti ada gimana gitu. Nah, masuklah ke rumah sakit swasta, ternyata COVID, dirawat nggak sampai 6 hari itu habis 400 juta. Wow. Nah, baru dari situ timbul kesadaran orang, ya ini udah bapaknya meninggal, pasien rumah sakitnya 400 juta. Gitu. Nah, kesadaran itu baru muncul. Jadi justru pada saat pandemi seperti ini, banyak teman-teman kita di industri asuransi justru lagi pada panen, memetik apa yang dia sudah tanam bertahun-tahun. Gitu. Karena tiba-tiba orang akan disadarkan oleh itu tadi, kejatuhan tadi. Tapi sebetulnya boleh dikatakan ya harusnya dari dulu ya, kan bayarnya lebih murah. Iya. Ya kan. Gitu. Tapi kan ya tadi 2 orang itu kan susah mengubah karakter orang kan susah. Orang bisa berubah karena jatuh cinta atau karena menderita. Nah ini karena menderita. Karena gitu. Oke. Kan
enggak hanya sekedar jualan polis ya. Di tempatnya Mas Basri, dan juga tidak hanya sekedar mengedukasi orang, tapi juga merekrut agent. Nah, pasti juga tidak mudah kan. Satu, ini kan industri yang dibutuhkan, tapi tidak mudah gitu. Pertama, mindset, ya kan, bahwa asuransi ini diperlukan oleh setiap manusia karena sifatnya itu proteksi. Tapi juga sebetulnya ini ada jalur, ada karir, tapi juga belum tentu orang mau masuk ke situ karena dianggapnya itu susah. Dan juga ya itu kembali lagi mindset tadi, pandangan tadi tentang asuransi, ya kan. Nah itu gimana cara Mas Basri menghadapi orang-orang seperti itu? Kebetulan kalau saya dan Ocha berada pada, walaupun kita berdampingan ya, tapi kita pakai cara yang berbeda. Kalau Ocha memang lebih banyak rekrut wanita yang mirroring dengan dia, mirip profilnya dengan dia. Angle yang dibawa oleh Ocha adalah kalau jadi wanita, jadilah wanita yang mandiri dan produktif. Gitu. Itu yang angle yang kita bawa. Jadi kalau dia presentasi misalnya ketemu dengan temennya atau yang dia mau rekrut, angle yang kita bawa jadilah wanita yang mandiri dan produktif. Karena dengan wanita mandiri dan produktif, keluarga pasti akan jadi kuat. Belajar dari pengalaman saya dulu nih. Jadi saya dulu karirnya luar biasa keren gitu ya, gitu kan, harus ada yang backup kan, itu apa namanya, pendekatan. Nah kalau saya gini, saya cowok, saya paling orang yang mungkin rata-rata cowok ya, rata-rata laki-laki itu paling gengsi kalau ditolak. Maka saya mengambil satu segmen, satu sektor yang minim penolakan, yaitu saya ambil segmennya dari pendekatan waris dan wakaf. Itu kita memang harus belajar ya. Gitu ya. Dan karena waris dan wakaf itu adalah ketentuan langsung dari langit, maka saya bicaranya adalah dakwah, syiar. Gitu. Jadi setiap kali saya ngomong kepada orang, kalau kamu memang belum mampu untuk membuat perencanaan waris atau berwakaf, kamu bisa ikut syiar bersama aku. Itu yang gitu. Jadi semangatnya itu semangatnya dakwah. Gitu. Walaupun ada yang nggak cocok gitu ya, tapi kan kita kan hidup tidak bisa mencocokkan diri atau menyenangkan semua orang. Nggak ada yang 100%. Iyalah, gitu kan. Itu kita happy aja. Jadi pokoknya kita sampaikan misinya bahwa ini misinya adalah waris, PR untuk waris dan wakaf, di mana prinsip keuangan Islam itu kan bilang bahwa apa yang kita cari itu akan kita tinggal, yang kita bawa itu apa yang kita beli kan. Betul. Ya itu kerjaan kita. PR itu. Kalau mau ikut, ayo, nggak ikut ya apa-apa. Itu yang kita pakai. Jadi kita nggak terlalu sakit hati atau misalnya terlalu berharap orang harus turun sama kita, enggak gitu ya. Nah, kita yakin kita menawarkan sesuatu yang baik. Tapi kelihatannya itu lebih jalan ya Mas ya, daripada hanya sekedar datang jualan polis bilang, lah ini butuh begini nih, ya kan? Iya. Itu juga yang membuat kita tuh kerja juga semangat terus ya, karena kita kan tahu apa yang kita mau raih, kita mau capai, tahu bahwa tadi kalau kita bicara syiar dan dakwah itu berarti kita mungkin akan ada pahala. Nah, kita makanya semangat terus aja gitu. Nah, kan juga nggak mudah ya untuk menjaga semangat itu, Mas. Kalau mungkin ada sebagian orang, terutama di bawahnya Mas, ada ya di bawah timnya Mbak Ocha. Kalau misalnya pada saat, saya ingat ada satu kali istrinya sudah semangat nih mau join, tapi kemudian sama suaminya enggak gitu. Sedangkan suaminya sendiri juga lagi nggak punya pekerjaan gitu. Nah itu gimana tuh Mas cara untuk mendekati mereka dan memberikan pengertian gitu? Kalau sebenarnya kalau sudah problem sama istri itu kita memang tidak bisa terlalu masuk ya, kan cuma bisa memang memberikan pengertian, memberikan vision, kan. Tapi kembali lagi soal keputusan suami istri, biasanya kita memang nggak terlalu mau ikut campur, kan? Karena juga belum tentu begitu kita paksa-paksa dia ikut, gitu ya, belum tentu juga dia bisa sukses, gitu. Kalau misalnya memang nggak ada dukungan dari suaminya misalnya, atau
malah jadi nggak jalan dua-duanya. Maka biasanya ya kita cuma bisa memberikan penyadaran aja itu. Sebagai cerita ke suami atau sebaliknya. Jadi begitu sudah keputusan, ya kembali lagi ke keputusan keluarga ya kita nggak bisa ikut campur, kita cuma ngasih jalan aja. Oke. Nah, juga dilihat dari buku-buku yang Mas Basri tulis nih. Pertama, tadinya lebih kepada memberikan inspirasi. Terus terakhir lebih kepada ada sedikit religi. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ya, itu lah ya. Orang kan makin tua harusnya makin dekat sama langit ya. Oke. Jadi ya balik lagi lah. Dari saya kira saya juga belajar dari ibu lah ya. Ibu kan posisi bagus banget. Sudah dia memutuskan sip keluar. Bikin istilah kayak gitu. Yang nggak ada duitnya. Iya. Kan ada sesuatu yang dikejar di luar uang pasti. Ya. Itu juga pasti harus berproses kan Bu. Saya kira saya meniru ibu juga lah. Salah satu saya gitu. Jadi ya kita kerja memang nggak bisa semata-mata soal uang. Betul. Lagi asuransi pun ada tadi ada siar, ada jadwal kita lakukan terkait terutama soal waris dan zakat yang di Indonesia ini negara paling religius tapi sengketa warisnya itu paling banyak karena orang nggak tahu. Betul. Betul. Ya itu akhirnya harus ada misi yang kita lakukan. Nggak cuma sekedar dari duit saja, misi yang kita lakukan. Kita semangat. Ya dari semangat. Jadi di sini alat muda kan Bu. Ya. Kelihatan alat muda karena dari cuma ngejar itu kalau itu ngejar duit aja. Stres soalnya. Pasti. Ya, kalau ini kan kalau ini kan berbagi ya, saya melihat bahwa terutama saat ini banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan ya kan. Terus juga apa yang gajinya dipotong ya, ada yang dipotong setengah segala macam. Nah, saya melihat bahwa kalau kan ya kita banyak teman, kenapa kita tidak ibaratnya memakai sosmed ini untuk supaya teman-teman melihat, oh ternyata ini bisa jadi karir loh, oh ini sebetulnya bisa, cara ini bisa mendapatkan uang. Nah ini yang sebetulnya yang melandasi saya. Dan bisa jadi jalan dakwah ya. Betul. Nah ini yang kemudian menjadi yang melandasi saya. Kenapa saya bikin IG Live ini? Ya nggak mudah juga sih Mas Basri. Awalnya awalnya nyari orang untuk yuk kita ngobrol yuk di IG, itu ditolak juga. Itu ditolak juga gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, saya coba, saya pikir, tapi alhamdulillah Mas dari sini terus kemudian ada teman-teman yang ternyata connected gitu ya kan. Nah kan kita senang, saya bilang ya paling tidak saya nabung pahala lah gitu. Benar. Dan malam ini banyak teman-teman dari industri, ini ada teman dari AIA banyak, dari Prudensial, ini ada Mas Fajri. Oh Mas Fajri, iya Mas Fajri. Ini ada dari teman dari Allianz, ada dari Bandung, ada dari banyak nih dari Bandung. Ini ada teman-teman baru ya. Kenalin ini Bu Limi, ini mentor saya, teman-teman bisa jadi mentor juga. Semuanya, halo. Nah Mas, ada lagi yang mungkin perlu saya tanyakan juga ya, untuk membalancing kalau boleh dikatakan agen asuransi ataupun bekerja di asuransi kan waktunya 24 jam. Saya ingat waktu saya sakit, saya di rumah sakit, terus kemudian Mbak Ocha yang diganggu. Nah, dan itu juga ya waktu itu saya mau keluar rumah sakit juga udah malam segala macam. Nah ini sebetulnya harus ikhlas ya Mas kerja seperti ini. Nggak sekedar hanya jualan dapat uang, tapi juga memaintainnya itu. Padahal memaintain ini kayak saya keluar dari rumah sakit mau ngurusin administrasi segala macam, nanya-nanya ke Mbak Ocha, itu kan nggak dapet duitnya. Itu udah dibayar di depan. Pada waktu ya tapi kan ribet gitu. Nah, nah itu
kan berarti perlu benar-benar hati yang ikhlas untuk menjalankan ini. Ada rasa kesel nggak? Kata Mbak Ocha, nggak apa-apa boleh Mi dengan senang hati. Sayanya merasa aduh kesian ya, kan pasti repot. Belum lagi kalau lagi pas ketemu klien atau apa, terus kemudian di apa ya digrecokin ibaratnya gitu. Iya. Ya, apa namanya, kalau istri saya kan lebih lama ya Bu di industri ya. Ketika pertama kali saya join, dia selalu bilang begini, kalau kamu mau jadi agen asuransi, artinya kamu harus sanggup atau mau dalam tanda kutip menikah dengan nasabah. Artinya sebenarnya ketika kita menikah kan gini, kalau rumah tangga itu kan menciptakan rezeki baru ya. Makin banyak yang kita nikahin, sebenarnya rezeki kita makin banyak sebenarnya. Tapi ini bukan masalah poligami ya. Baru saya mau ngomong, hati-hati Mbak Ocha. Ini ngomongin soal menikah dengan nasabah, bukan yang lain. Jadi ketika kita menikah dengan banyak nasabah, sebenarnya kita makin sejahtera. Tapi ingat, menikah itu kan tidak cuma mau sejahteranya aja, kita juga mau kerjanya gitu kan, mau tadi bikin supaya dapurnya ngebul gitu kan, pelayanan. Itu yang istri saya selalu pesenin juga kepada timnya gitu. Makanya tadi saya bilang ada pedagang, ada oportunis, biasanya cuma memang mau duitnya aja gitu, nggak mau melayaninya. Nah itu yang sebenarnya merusak citra industri asuransi kan sebenarnya di sini. Padahal kalau dipikir-pikir komisinya kecil ya Bu, komisinya kan ya kalau ada produk kesehatan itu bisa sampai 30% gitu. Mau bisnis apa yang kan yang dibayar segede gitu ya. Cuman memang kan nggak cuma bicara tadi duitnya aja, tapi bicara pelayanan. Jadi kalau memang kita kadang-kadang setelah wawancara orang ini kayaknya egonya gede gitu ya. Terus ya susah untuk mau melayani orang. Memang nggak cocok kalau di industri ini. Karena di sini ada untuk ikut membantu lah, membantu orang. Nah, itu kembali lagi seperti saya bilang, Mas Basri kan dulu itu ada di puncak karir, ada di posisi atas. Pada saat menjadi agent insurance ya, agen asuransi, itu kan boleh dikatakan kayak mengiba orang, harus berani menurunkan level egonya nih. Nah itu seperti pasti awalnya gimana tuh? Ada bertolak belakang nggak kayak begitu? Ya manusiawi lah ya, ketika kita ditolak oleh orang yang kita lihat sebenarnya butuh, tapi ketika kita tawarin dia nolak, itu kita pasti ada backdown, rasanya manusiawi gitu ya. Kalau nolaknya baik-baik masih mending Mas, terkadang kan nolaknya dengan omongan pedes itu ya gila. Ya kadang-kadang gitu, kadang-kadang biasanya gampang dihubungi itu nggak bisa dihubungi. Iya. Tapi saya sih lihatnya ya balik lagi tadi Bu, bahwa saya pengen kalau ada kontribusi saya di industri. Jadi industri itu kan ada stakeholder ya, ada nasabah, ada perusahaan asuransi sebagai jadi produk buat saya, keluarga saya sendiri, saya harus ada kontribusi di situ. Jadi kalau saya berpikir pendek, saya pikir ini lah, nggak usah ngomong asuransi lah, gitu. Jalan apapun kan juga pasti ada penolakan gitu. Orang itu mencitrakan bahwa asuransi itu banyak ditolak karena memang itu yang diceritakan gitu. Iya kan? Kalau saya bicara bahwa saya jarang ditolak tuh akhir-akhir belakangan, karena saya cerita pada semua orang, saya sharing gitu loh. Mereka butuh ya mereka terbuka, kita ketemu, sangat terbuka. Intinya adalah sebenarnya kalau menurut saya nih ya, jangan biarkan diri kita gampang ditolak. Kenapa kita gampang ditolak? Karena kita nggak ada istilahnya minim pengetahuan. Ya ilmunya. Ilmunya nggak ada, itu kita sering ditolak. Nasabah kita lebih pinter, kita lebih dekat. Padahal sebenarnya maksudnya bukan nolak gitu. Iya. Jadi kita menghadapnya dia nolak. Gitu. Ya. Itu sih sebenarnya kalau di industri asuransi sih intinya jangan berhenti belajar lah. Benar sih, saya sih ngelihat juga betul seperti pada saat ya pengalaman saya lah, seperti Mbak Ocha sama datang sama Mas Basri kan juga tahu saya udah punya beberapa asuransi, tapi ada hal yang melihat dari kebutuhannya saya, yaitu masa pensiun gitu. Jadi memang jadi juga nggak bisa bahwa semata-mata datang cuma hanya beli
beli asuransi gue dong, tapi tanpa mengetahui sebetulnya orang itu punya latar belakangnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Dan ibaratnya walaupun kita berteman lama ya Mas, kan saya dealnya juga baru tahun yang lalu ya kan. Gitu. Karena kan kebutuhan orang kan waktu itu mungkin belum perlu, tapi begitu belakangan kan karena itu mungkin sudah pernah ingat apa yang kita sampaikan, kemudian ibu juga kebutuhannya sudah ada, budgetnya sudah ada, baru kontak kita gitu. Ya begitu, dan apa aja kan sudah begitu. Iya, betul. Karena orang nggak cerita aja tuh, nggak cerita aja kan Bu gitu. Jadi kan kita jualan iklan juga begitu. Betul. Kita udah bikin paket, bukan rupa datang ke agensi, datang ke produsen, dan semua orang mau beli kan. Iya. Kita nggak cerita aja. Iya. Udah berapa kali kunjungan cuma dikasih itu PHP aja. PHP aja gitu. Betul. Dan kita nggak ceritain. Benar. Mas boleh tahu nggak di BHR Agency ini sekarang salesnya sudah berapa di bawahnya BHR? Kita sekarang ada 32 orang. 32 orang. 32 orang dengan 4 orang MDRT. Wow. Dan 2 orang trainer MDRT itu dia omset penjualan per tahun 600 juta minimal. 2 orang premier agent. Premier itu 300 juta. Dan itu 80% ibu-ibu. Bahkan yang kita membuat kita kadang-kadang suka terharu adalah ada ibu-ibu yang nanti hari Senin dia akan ditampilkan oleh Ocha di live-nya. Dia dari cuma jaga warung aja, single parent jaga warung, kelompok di rumah, kemudian dia join di asuransi. Ketika dia join itu setiap kali dia tanya pada saat training dia orang semua ketawa kalau dia tanya gitu. Saking naifnya. Tapi dia sukses. Kemarin dia tanggal 24 Februari berangkat umroh. Alhamdulillah. Kadang-kadang bikin kita tuh kalau kita lagi nge-share kita ingin ya kita tuh nggak cuma bawa kita sendiri gitu, membawa keluarga kita, tapi kita bawa tim yang memang harus sukses juga. Ya betul. Menguatkan kita kan kadang-kadang itu ya. Iya betul. Jadi ya memang apalagi jadi pimpinan ya, terus kesuksesan anak buah, kesuksesan tim, yaitu kesuksesan pimpinan. Kalau pimpinannya sukses, anak buah ataupun timnya belum sukses, itu belum bisa dikatakan pimpinan yang berhasil. Itu. Nah, jadi berarti juga di BHR itu tidak hanya sekedar memberikan ilmu saja kepada salesnya, tapi juga pendampingan ya Mas ya. Iya. Makanya kita bikin namanya BHR Academy itu. Itu adalah bagian dari mission kita untuk training and development. Tidak cuma untuk teman-teman di BHR, tapi juga teman-teman di industri. Asuransi. Jadi saya sering buka kelas-kelas terbuka mengenai perencanaan waris untuk teman-teman di industri. Makanya hari ini banyak teman-teman dari saya dari Alia, yaitu alumni kelas perencanaan waris kami. Gitu, di BHR Academy. Mas, padahal sesama agent insurance itu bersaing loh gitu. Sebenarnya persaingan bukan sama industri asuransi, sama agent lain sebenarnya. Persaingan sama diri kita sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita itu kurang kadang-kadang kurang bersyukur, kurang bersyukur, atau kadang-kadang semangatnya naik turun. Itu sebenarnya kompetitor paling berat itu sebenarnya kalau menurut saya sih. Kalau sama asuransi lain saya percaya itu tidak ada persaingan karena rezeki sudah ada yang ngatur. Saya kenal sama itu udah lama. Ibu akhirnya ngambil sama saya. Ibu kan pasti juga punya asuransi sama agent lain. Kenapa nggak ngambil sama saya semua ya? Pasti ada rezeki dia. Saya sih percaya itu lah. Jadi semua orang sudah punya rezekinya masing-masing. Cuma cara cari rezekinya harus benar. Itu kenapa kita bikin daerah Academy. Supaya industri ini sehat. Karena industri ini image-nya buruk karena pelakunya kadang-kadang ya tadi pedagang hit and run tadi ya, hit and run gitu. Oke. Nah, kalau dilihat kan Mas Basri itu kayaknya sangat melek akan finansial nih, ya kan. Nah, Mas Basri sendiri kalau mengelola keuangan itu seperti apa? Kan ada yang bilang, oke, sekian persen hanya untuk living cost, sekian persen. Mungkin ada trik-triknya nggak, Mas? Oh iya.
buat teman-teman. Sebenarnya ini sudah saya bikinin YouTube-nya Bu. Kemudian bisa nonton di situ. Strategi mitigasi. Ini keluarga atau BNPB gitu kan. Di situ saya cerita soal bagaimana saya dan Ocha mengelola uang, gimana kita tuh tidak ada uang laki-laki, tidak ada uang perempuan. Nah, uang kita kelola bareng. Kita punya pegangan masing-masing. Tapi untuk kebutuhan keluarga semua itu punya lah gitu. Jadi, tidak ada hutangnya Ocha, tidak ada hutangnya Basri. Itu hutang keluarga. Jadi kalau misalnya kita misalnya beli sesuatu yang membuat kita hijau misalnya, sudah kita bareng. Income juga begitu. Terus kemudian kita selalu 30% kita sisihkan dulu. Jadi kita begitu dapat income 30% kita sisihkan ya, dari mulai untuk yang agama, yang zakat, yang lain-lain. Terus untuk kita punya asuransi gitu ya. Terus kita juga sudah terbuka sama anak-anak, kita investasi di mana. Anak-anak juga sudah tahu. Nah, Liva itu kan yang udah kuliah kan dia reksadana yang paling gampang. Kita sama teman-teman di Bareksa kan. Mereka juga mulai, dan termasuk di video YouTube itu saya cerita soal namanya strategi mitigasi. Jadi saya punya asuransi, Ocha punya asuransi. Kalau terjadi apa-apa sama saya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap duit yang akan keluar dari asuransi. Jadi supaya nanti duitnya nggak diambil-ambil, duitnya habis gitu kan. Harus tahu. Saya ya share kok di video ya. Berarti kan sebetulnya dari sisi finansial juga sangat terbuka ya sama anak-anak ya. Sangat, kami sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi mereka juga tahu gitu kan, mereka juga kita juga belajar dari mereka kan. Mereka kan milenial, mungkin cara mereka menghadapi persoalan kan juga berbeda. Kita juga banyak belajar dari mereka, dengan terbuka itu kita juga banyak dapat masukan dari mereka. Soalnya kan ada sebagian orang tua kalau ada hartanya nggak punya uang berapa nggak omongin ke anak-anak ya. Iya. Padahal sebenarnya pendidikan keuangan itu lebih penting dari pendidikan seks. Gitu. Banyak keluarga pecah itu bukan karena persoalan seks, itu lebih karena persoalan keuangan. Ya, akhirnya persoalan keuangan itu beradar ke persoalan rumah tangga yang lain kan. Betul. Buat yang teman-teman bapak-bapak atau ibu-ibu, dari awal anak-anak itu diajarin soal pengelolaan uang gitu, karena itu penting banget. Sip. Nggak terasa kita tinggal 1 menit. Cepet banget. Besok-besok kepengen ngobrol lagi Mas, lebih banyak ya, supaya mungkin juga bisa dari teman-teman yang lihat, yang nonton, bisa mendapatkan insight ataupun input-input lain ya dari Mas Basri gitu ya. Siapa tahu ya buat teman-teman yang sekarang juga mencari-cari pekerjaan ataupun mencari-cari penghasilan lain. Nah, mungkin asuransi ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Boleh silakan bisa DM Mas Basri ya, dan dilihat bahwa ini sebetulnya bisa menjadi karir ya, dan tidak ada batasan umur. Jalan dakwah kan? Ya betul, selain dakwah juga, dan tidak ada batasan umur, tidak ada batasan usia ya gitu. Jadi kalau kita kerja, kita ada batasan umur 55 pensiun, tapi jadi agen asuransi tidak ada batasannya gitu. Oke, terima kasih Mas, terima kasih atas waktunya. Mbak Ocha juga sama-sama. Oke, salam buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat yang join pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.